Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mbah To Channel. Oke, para pemirsa yang saya sayangi, pada akhir-akhir tahun kali ini, di akhir tahun 2023, banyak sekali kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara yang notabene adalah beraneka ragam dan bermacam-macam suku, agama, dan kepercayaan yang sangat luar biasa bervariasi. Para pemirsa yang saya sayangi, fenomena daripada tahun-tahun 2003 ini memang mengalami banyak pergeseran daripada masa lalu, dan saya meyakini bahwa tahun ini adalah tahun berubahnya sebuah keadaan daripada bangsa dan negeri kita, khususnya dan dunia pada umumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan disayangi semuanya, saya melihat sekarang ini era muncul para pemuda-pemuda yang seakan-akan itu akan menggeser daripada generasi-generasi tua. Atau mungkin saya pahami memang saat ini adalah saat berubahnya alam semesta. Contoh, kita heran Gus Idam yang anak muda tetapi begitu kuat magnetnya, menarik ribuan bahkan jutaan orang untuk berkumpul dan mendengarkan tausiahnya yang gembira, adem, dan membuat hati ini selalu tertarik untuk berkumpul bersama beliau. Satu itu. Kedua, dari generasi politisi atau bangsawan, anak-anak muda juga muncul. Mas Gibran yang cenderung diam, tidak banyak bicara, tetapi magnetnya juga kuat. Bukan karena anak presiden saya melihatnya, magnetnya memang benar-benar kuat. Kalau dibilang anak presiden banyak, Bu Mega punya anak presiden, Pak SBY punya anak presiden, Pak Habibie punya anak juga yang pernah presiden, Gus Dur juga punya anak yang juga dulu notabene presiden. Tapi magnet anak muda daripada Gibran, Kaisang, dan lain sebagainya ini juga sangat kuat, menarik daripada elemen-elemen seluruh bangsa kita. Dan masih banyak lagi seperti Pak Erick Thohir yang masih muda, dan lain-lain yang masih muda ini, kuat sekali magnetnya. Saya menggarisbawahi kejadian dan fenomena ini, maka kelihatannya DPR ini memang sudah waktunya untuk ganti generasi. Generasi tua yang kita harapkan dari masa Raina sampai sekarang itu juga begitu saja. Kumpul-kumpul, pancet banyak korupsinya, pancet macam-macam itulah. Sekarang kelihatannya sudah alamnya itu ingin menggeser keadaan. MPR juga begitu, DPR juga begitu. Pasti saya yakin nanti MPR akan diisi oleh anak muda, DPR akan diisi oleh anak muda, dan pemimpin-pemimpin daripada negeri ini, baik nanti bupati, wali kota, gubernur, akan diisi oleh anak-anak muda. Saya yakin itu karena kelihatannya masyarakat sudah waleh
dipimpin generasi tua yang bukan tidak menghormati ya, tapi tidak ada perubahan dari sejak dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan apapun, baik watak karakternya, suka korupsinya, itu tidak ada perubahan, penurunan kejelekan tidak. Saya lihat nggak pati ada lah. Tapi saya melihat memang saatnya alam ini yang bergerak, alam ini yang merubah segalanya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya sayangi, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada generasi tua, pasti nanti generasi tua akan menjadi pionir, pendorong ataupun pengingat daripada generasi muda yang baru, yang notabene sudah saatnya muncul untuk memimpin bangsa ini. Di semua lini saya lihat ada Pak Emil Dardak yang masih sangat muda, ada ya siapapun masih banyak yang muda itu. Khofifah Indah Parawangsa, terus lagi Putri Gus Dur juga sangat muda itu, Mbak Yeni Wahid. Tadi saya melihat generasi-generasi itulah yang akan memimpin negeri ini untuk sedikit berubah menjadi lebih baik. Kita harus optimis bahwa negeri ini akan berubah dengan generasi-generasi muda seperti Gus Idam, Mas Gibran, Mbak Yeni Wahid, Bu Indah Parawangsa yang masih muda juga, Pak Emil Dardak, dan generasi-generasi muda. Kita sangat berharap kepada mereka. Siapa itu? Pak Uas juga, Ustadzul Somad juga generasi muda, Tuan Guru Bajang juga generasi muda. Semoga mereka bisa maju, sedikit mewarnai bangsa kita yang sudah jenuh, capek melihat generasi-generasi sebelumnya yang tidak ada perubahan sama sekali. Oke, demikian harapan kita kepada bangsa dan negara ini, bahwa saatnya generasi muda tampil ke depan untuk memberi warna negeri ini. Tolong yang tua legowo, pelan-pelan menurunkan tensi dan menjadi penasihat saja, dan menjadi pendorong dan pendoa daripada negeri saja. Saatnya kalian yang sudah tua istirahat, menikmati hidup, beribadah kepada Allah, dan menjadi penyemangat bagi yang muda, pengingat bagi yang muda. Oke, salam dari saya. Semoga generasi muda bangkit untuk membangun negeri tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.